Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini saya masih bisa melakukan presentasi secara virtual untuk melaksanakan salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Robi Firdaus. Saya mahasiswa semester 7 di kampus STTYBS Internasional Tasikmalaya dengan prodi Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ringkasan singkat mengenai materi yang ada di semester 7, yaitu di kecerdasan buatan, yaitu mengenai machine learning. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Nah, sudah muncul ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai machine learning yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Robi Firdaus. Kemudian, sebelum kita langsung mengenai materi machine learning, kita harus tahu dulu bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu sendiri terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning yang akan kita bahas kali ini. Machine learning atau juga bisa disebut pembelajaran mesin, atau bisa kita singkat juga dengan teknologi ML. Ini merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence yang sangat menarik. Karena apa? Karena machine learning adalah merupakan mesin yang bisa diajarkan layaknya kita sebagai manusia, seperti itu. Nah, kembali ke kecerdasan buatan itu sendiri, bahwa kecerdasan buatan pada pengaplikasiannya secara garis besar itu terbagi menjadi tujuh cabang, yaitu yang pertama machine learning, yang kedua natural language processing, yang ketiga expert system, yang keempat vision, yang kelima space, yang keenam planning, dan ketujuh adalah robotik. Dan yang akan saya bahas adalah machine learning. Percabangan dari kecerdasan buatan tersebut ditujukan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan atau belajar mengenai artificial intelligence, karena pada dasarnya kecerdasan buatan itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai machine learning. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa definisi mengenai machine learning itu sendiri. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunaannya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistik, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, dalam hal ini, machine learning pun memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada untuk diperintahkan, dan ia sendiri bisa menjalankannya. ML juga atau machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh, sehingga bisa melakukan tugas tertentu atau melakukan sesuatu hal tertentu yang sudah diperintahkan sebelumnya. Nah, tugasnya pun sangat beragam, dikarenakan tergantung dari apa yang ia pelajari, seperti itu. Apa yang ia pelajari, maka ia akan bisa melakukannya. Nah, istilah machine learning juga
Nah, kemudian selanjutnya mengenai sejarah, ya, seperti itu. Nah, istilah machine learning juga pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika, yaitu seperti Adrien Mary Langer, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920 dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contohnya dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Nah, Deep Blue itu apa sih? Deep Blue merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dari seperti halnya kita bermain catur. Nah, Deep Blue juga telah diuji dengan cara bermain catur melawan juara catur profesional. Dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Oleh karena itu, peran machine learning pun banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini menerapkan machine learning dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari dengan mudah. Seperti contohnya fitur face unlock. Nah, itu adalah pengembangan dari machine learning yang kita sudah rasakan, kita sudah gunakan pada zaman ini, pada saat ini, seperti itu. Kemudian, nah, kita mengetahui bahwa teknik belajar machine learning itu yang akan saya bahas di sini ada dua hal, yaitu mengenai supervised learning. Supervised learning adalah merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pengembangan mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Nah, itu adalah supervised learning. Dan yang kedua adalah unsupervised learning atau kebalikannya, yaitu teknik unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Kalau tadi yang memiliki label, kalau unsupervised learning tidak memiliki label. Nah, kemudian cara kerja machine learning pun sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang machine learning itu gunakan pada machine learning. Namun pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin-mesin masih sama, yaitu meliputi pertama pengumpulan data, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga pemilihan model atau teknik, dan yang keempat adalah memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih dan mengevaluasi hasil dari machine learning itu sendiri. Nah, selanjutnya, kenapa machine learning itu penting? Karena kan menurut Howard AI, machine learning adalah hal yang sangat penting sekarang ini. Dikarenakan machine learning bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dunia dengan cara yang terukur. Aplikasi ilmu kecerdasan buatan ini pun bisa digunakan pada berbagai macam industri dan tentunya terus digunakan oleh pemilik industri besar dan peneliti agar dapat terus berkembang. Nah, dengan machine learning pun kita bisa memproses data, menganalisa data yang lebih besar dan rumit dengan waktu yang lebih singkat atau lebih simple cara pengerjaannya. Seperti itu. Nah, kemudian machine learning sebagai proses persiapan data. Pertama, dibutuhkan untuk beberapa alasan. Nah, yang pertama, beberapa model memiliki ketat persyaratan data skala data, interval titik data, dan lain-lain. Kemudian, beberapa karakteristik data mungkin berdampak dramatis pada kinerja model. Kemudian, waktu persiapan pun data tidak boleh diremehkan. Waktu persiapan data pun tidak boleh diremehkan. Jadi harus dilakukan persiapan secara lebih matang seperti itu. Karena pengumpulan data pun sangat
tidak mudah untuk dilakukan. Seperti halnya ada raw data, data transformation, kemudian data yang sudah siap proses seperti itu. Kemudian machine learning sebagai proses rekayasa fitur. Nah, menentukan prediktor atau fitur yang akan digunakan adalah salah satu pertanyaan paling kritis. Kemudian beberapa kali kita perlu menambahkan prediktor fitur-fitur baru. Kemudian kurangi nomor. Lebih sedikit prediktor model yang lebih sedikit prediktor model yang lebih dapat diinterpretasikan dan lebih mudah. Itu. Kemudian sebagian besar modelnya adalah dipengaruhi oleh dimensi tinggi khusus untuk non-informatif prediktor. Nah, selanjutnya ada machine learning sebagai proses pembuatan model. Pembuatan model yaitu ada di antaranya yang pertama ada pemisahan data. Pemisahan data itu termasuk dalam alokasi data yang ke tugas yang berbeda, pelatihan model, evaluasi kinerja, terus kemudian tentukan set dan pelatihan validasi dan tes. Kemudian ada seleksi fitur atau tinjauan keputusan yang dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya ada memperkirakan kinerja, yaitu visualisasikan hasil untuk menemukan area menarik dari ruang masalah. Dari ruang masalah, statistik dan ukuran kinerja. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pemilihan model. Tidak ada asumsi prioritas yang dapat dibuat. Nah, kemudian yang terakhir adalah hindari penggunaan model favorit jika diperlukan. Seperti itu. Mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilafan, ataupun kesalahan dalam pengucapan dalam penyampaian. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk khususnya untuk saya pribadi dan untuknya umumnya untuk kita semua yang mendengarkan dan menyimak mengenai presentasi ini. Dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.